Baik saudaraku yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kali ini kita akan membahas tentang sehat, cantik, dan awet muda. Kenali hormon Anda. Saudaraku yang terkasih, mengenal kehebatan tubuh kita yang luar biasa. Kita akan melihat pada Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudaraku yang terkasih, manusia pada dasarnya itu bukan hanya sekedar isinya tubuh, jiwa, dan ruh. Manusia memiliki sekitar 50 sampai 100 triliun sel dengan fungsi yang bervariasi, tergantung dari jenis dan letaknya di dalam tubuh. Sel manusia terdiri atas beberapa tipe, ukuran, dan bentuk. Beberapa jenis sel tersebut meliputi sel syaraf, sel otot, sel darah, sel kulit, sel lemak, dan sel kelenjar. Dengan kita melihat kita tersusun dari triliunan sel dan berbagai macam organ vital yang ada di dalamnya, maka bisa disimpulkan jika manusia itu hebat, unik, rumit, luar biasa, sempurna. Dan manusia adalah teknologi paling hebat dari masa ke masa. Saudaraku yang terkasih, bukti begitu hebatnya penciptaan Allah kita melihat pada Mazmur 92 ayat 6 sampai 7. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak mengetahui, dan orang yang bebal tidak akan mengerti hal itu. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik, begitu sempurna menurut gambarnya. Di sini kita akan belajar mengenal tempat produksi hormon manusia. Hormon adalah zat kimia alami yang diproduksi oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Kelenjar yang tidak mempunyai saluran, sehingga produk luarannya akan masuk ke dalam aliran darah dan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila sampai pada suatu organ sasaran, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Hormon membantu menyampaikan pesan antara sel dengan organ, serta mempengaruhi banyak fungsi di dalam tubuh kita. Pabrik pengendali hormon terbesar
terbesar adalah glandula pituitari atau juga dikenal sebagai kelenjar hipofisis, yang merupakan kelenjar yang memproduksi berbagai-bagai hormon penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh manusia. Kelenjar ini sering dijuluki sebagai kelenjar master karena hormon yang disekresikan atau dikeluarkan olehnya mengatur fungsi sejumlah kelenjar dan hormon lain di dalam tubuh. Ada beberapa hormon manusia. Di antaranya ada hormon progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormon, follicle stimulating hormon, oksitosin, melatonin, serotonin, tiroid, adrenalin, dopamin, gastrin, hormon pertumbuhan atau HGH, leptin, insulin, dan endorfin. Kita tidak membahas semuanya, namun kita akan membahas sekelumit demi sekelumit. Yang penting pemirsa tahu apa manfaat dan di mana dia diproduksi. Yang pertama adalah tiroid atau TSH. Fungsi hormon ini menunjang fungsi setiap sel dalam tubuh. Ini juga membantu dalam pernafasan kita, denyut jantung, susunan saraf pusat, susunan saraf tepi, berat badan, kekuatan otot, siklus menstruasi, suhu tubuh, dan kadar kolesterol semuanya dipengaruhi oleh hormon ini. Berikutnya adalah antidiuretik hormon. Ini fungsinya adalah mengatur fungsi ginjal. Berikutnya lagi luteinizing hormon. Menstimulasi ovulasi bersama dengan estrogen dan merangsang pembentukan progesteron pada laki-laki. Hormon ini mendorong produksi sperma. ACTH atau adrenocorticotropic hormon ini diproduksi kelenjar adrenal piala ginjal. Fungsinya mengontrol produksi hormon kortisol yang sangat beracun dan keluar berlebihan pada saat stres. Berikutnya adalah MSH. MSH adalah melanocyte stimulating hormone. Diproduksi di pituitari di dalam otak kita. Fungsinya menjaga kulit dari sinar ultraviolet, pigmentasi, dan nafsu makan. Jadi yang mengatur kulit kita cerah atau gelap MSH ini. Berikutnya adalah leptin atau leptin hormon. Ini dihasilkan oleh sel lemak. Penekan nafsu makan ini salah satu fungsinya. Mengatur berat badan, metabolisme, dan reproduksi. Selanjutnya adalah hormon kortisol. Fungsinya mengatur metabolisme lemak, protein, dan karbo. Menekan peradangan, kadar gula darah, tekanan darah, siklus tidur. Kalau kebanyakan, ia bisa merusak organ tubuh. Nah, semua hormon-hormon tersebut diproduksi di dalam glandula pituitari. Ini juga ada lagi hormon yang lain yang produksinya di tempat yang sama, yaitu melatonin. Melatonin diproduksi di kelenjar pineal dan berfungsi sebagai antioksidan dan mengontrol tidur.
Kelebihannya, kalau kelebihan dari melatonin di dalam tubuh kita atau melatonin diproduksi terlalu berlebihan di dalam tubuh kita, maka dampaknya adalah lesu, gangguan hati, gangguan mata, kelelahan, disorientasi, pikiran, perilaku psikotik, kebingungan, mengantuk, gangguan berbicara, gemetar, sakit kepala dan pusing. Kekurangan hormon ini, kita bisa mengalami kesulitan tidur atau insomnia, tidur tidak nyenyak, pembesaran prostat, ya, depresi, kelelahan, siklus haid yang tidak teratur, gelisah, sindrom premenstruasi atau kita sebut sebagai PMS, katarak, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, gangguan irama jantung atau aritmia. Kemudian kita akan mengenal hormon-hormon yang dominan pada wanita. Ada yang namanya hormon estrogen. Estrogen adalah hormon yang berperan penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi wanita, termasuk siklus haid sampai menopause. Ovarium di dalam tubuh perempuan atau indung telur di dalam tubuh perempuan ini adalah bagian dari alat reproduksi kita. Ovarium berfungsi memproduksi sel telur. Kelenjar adrenal yang terletak pada bagian atas ginjal juga berperan dalam membentuk estrogen. Jadi, tempat pembentukan estrogen adalah ovarium dan kelenjar adrenal. Tubuh memproduksi 3 tipe hormon estrogen. Yang pertama adalah estradiol, yaitu jenis estrogen setelah wanita melahirkan anak. Yang kedua adalah estriol, di mana ini adalah estrogen selama kehamilan. Yang ketiga adalah estron, di mana ini adalah hormon estrogen setelah menopause. Saudaraku yang terkasih, bagaimana apabila hormon ini menjadi kurang atau lebih? Nah, untuk kelebihan hormon estrogen, maka bisa terjadi pembengkakan dan rasa nyeri di payudara, mood swing atau moodnya berubah-ubah, rambut rontok, peningkatan berat badan, periode menstruasi yang tidak teratur, sulit tidur, lelah yang berlebihan. Apabila kekurangan hormon estrogen, khususnya pada orang-orang yang menjelang menopause, ini hormon estrogennya produksinya sudah sangat berkurang, maka ia bisa mengalami hot flash, jadi panas di muka, keringat yang berlebihan, dan kemudian diakhiri dengan jantung berdebar-debar. Yang berikutnya adalah perubahan suasana hati, sering nyeri saat berhubungan seksual, siklus menstruasi yang tidak normal bahkan terhenti, payudara yang terasa nyeri, peningkatan risiko infeksi saluran kemih, sering sakit kepala, stres dan juga depresi, lelah serta sulit berkonsentrasi, dan tulang menjadi lebih rapuh. Apa yang menyebabkan kadar hormon estrogen menjadi rendah?
Misalnya adalah adanya gangguan makan seperti diet yang ekstrim atau mengalami anoreksia. Yang kedua adalah olahraga yang berlebihan, gangguan kelenjar tiroid, kegagalan ovarium prematur, malnutrisi karena underweight, sindrom Turner, serta penyakit ginjal kronis. Ada pula faktor yang lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hormon estrogen yang rendah. Misalkan usia yang sudah lanjut dan gangguan hormonal karena riwayat keturunan. Bagaimana cara meningkatkan hormon estrogen di dalam tubuh kita? Yang pertama adalah mengkonsumsi kacang kedelai. Ini merupakan sumber dari fitoestrogen yang mengikat reseptor estrogen sehingga hormon bisa meningkat. Misalnya dari mana bahan makanannya? Dari tahu, tempe, edamame, dan susu kedelai. Berikutnya adalah mengkonsumsi buah-buahan kering. Fitoestrogen terdapat pada biji-bijian, buah, dan sayur kering. Mengkonsumsi bubuk biji wijen mengandung fitoestrogen dan bisa mempengaruhi kadar estrogen wanita pada pasca menopause. Terapi hormon ini boleh dilakukan, misalnya terapi estrogen dan terapi pergantian hormon atau hormon replacement terapi. Berikutnya kita akan mengenal hormon progesteron. Progesteron adalah salah satu jenis hormon reproduksi wanita. Hormon ini berperan dalam siklus menstruasi, mempersiapkan kehamilan dan menjaga agar kehamilan tetap sehat, tidak gugur. Hormon ini membantu menebalkan dinding rahim sehingga sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma mampu menempel dan tumbuh dengan baik. Kadar progesteron yang rendah dapat menyebabkan wanita sulit untuk hamil dan meningkatkan risiko keguguran selama kehamilan. Saudaraku yang terkasih, bagaimana apabila kita kelebihan atau kekurangan hormon progesteron? Apabila kita kelebihan hormon progesteron, maka ada gangguan menstruasi, perubahan suasana hati, peningkatan rasa kebas, peningkatan rasa lapar, gangguan pencernaan, pengeroposan tulang, gangguan fungsi reproduksi, dan penurunan libido. Apabila kekurangan hormon ini, maka bisa timbul sindrom ovarium polikistik, jadi banyak kiste di ovarium, insufisiensi adrenal, olahraga yang berlebihan, kegemukan atau obesitas, stres, kegagalan ovarium prematur, dan menopause. Penyebabnya apa? Kenapa kok kadar progesteron ini menjadi menurun? Yang pertama adalah sindrom ovarium polikistik atau kista kecil-kecil di ovarium, insufisiensi adrenal, olahraga yang berlebihan, kegemukan dan obesitas, stres, kegagalan ovarium prematur. Ovarium berhenti memproduksi telur pada usia kurang dari 40 tahun.
dan menopause. Bagaimana supaya progesteron kita tetap seimbang, saudaraku yang terkasih? Yang pertama adalah pola makan harus sehat. Pastikan tubuh memperoleh asupan gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, serat, vitamin, dan mineral. Yang berikutnya adalah olahraga rutin. Cukup lakukan latihan aerobik dengan intensitas sedang selama 30 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu. Tidur cukup, tidur 7-8 jam setiap malam itu membantu menurunkan tingkat stres sehingga tubuh mampu memproduksi hormon dengan baik. Yang terakhir adalah mengelola stres. Lakukan cara yang sehat untuk mengendalikan stres seperti dengan yoga, meditasi, atau sekedar melakukan hobi. Hormon reproduksi yang lain adalah testosteron. Hormon ini diproduksi oleh laki-laki dan perempuan. Oleh laki-laki diproduksi di testis, tempat memproduksi sperma. Pada perempuan diproduksi di ovarium, tempat memproduksi sel telur. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Penurunan hormon testosteron secara alami ini disebut sebagai andropause. Kalau perempuan, menopause. Fungsi dari hormon testosteron pada wanita adalah mengontrol suasana hati dan gairah seksual, menjaga tulang tetap kuat, meringankan nyeri, dan menjaga kemampuan berpikir. Saudaraku yang terkasih, demikian pengetahuan tentang hormon-hormon yang salah satunya kita fokus di hormon-hormon untuk organ-organ reproduksi, khususnya bagi perempuan. Terima kasih, Tuhan memberkati.